Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrian Parsa dengan NIM G00241187 dari SGD A6. Dengan aslabnya Mbak Fasya. Di sini saya akan memaparkan laporan anatomi, yang anatomi rectus respiratorius superior. Baik. Oke, di sini yang pertama kita mulai dari nasus atau bagian hidung. Di sini itu terdapat, jadi di bagian hidung itu terdiri dari beberapa tulang utama, ada maksila, ada frontalis, dan ada nasalis. Selanjutnya ada beberapa kartilago yang menyusun. Di sini ada kartilago nasi lateralis, lalu ada kartilago alaris mayor, dan kartilago alaris minor. Alaris minor, dan di tengah-tengahnya ada kartilago septinasi untuk memisahkan antara, memisahkan di vestibulum nasinya. Mungkin itu. Soalnya ada bagian-bagian eh, di di hidung itu ada pintu masuk dan pintu keluar atau pintu belakang. Pintu masuk di bagian depan itu yang namanya nares, pintu yang bagian belakang namanya koana. Lalu terbagi dari beberapa regio atau beberapa ruangan bagian. Yang pertama vestibulum nasi di bagian depan, lalu di sini ada regio respiratorius dan regio olfaktorius di bagian atas. Oke, selanjutnya ini di sini ada tulang-tulang yang terdapat di regio respirasi dan regio olfaktorius. Di sini yang pertama ada osfomer. Ada osfomer, ada lamina perpendicularis os ethmoidalis, lalu di bagian belakang ada os sphenoidalis. Di sini ada crista eh, crista nasalis os maxillaris, habis itu ada os palatinum, lalu di bagian atas ada spina nasalis os frontalis. Di sini ada os nasal. Seperti itu. Di tengah-tengah di sini ada yang tadi seperti cartilago septinasi. Selanjutnya, jadi di Nasus itu ada beberapa di lateralnya. Kalau tadi di tengah, di lateralnya ada beberapa bangunan. Di sini ada koana. Jadi koana, konka, sorry. Konka itu ada terbagi menjadi tiga: konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis yang inferior. Ini fungsinya untuk penyaringan dan tempat keluarnya beberapa sinus. Ada sinus paranasalis namanya. Jadi dari tiga konka ini membentuk semacam tiga saluran atau tiga alur. Yang pertama di paling atas itu namanya recessus sphenoethmoidalis. Itu dia muara dari sinus sphenoidalis dari sini. Spinous spinalis keluar di recessus sphenoethmoidalis. Selanjutnya di bagian meatus nasi yang superior itu adalah muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Maksudnya. Oke. Cellulae ethmoidalis yang posterior. Selanjutnya ada meatus nasi yang media. Itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada bula ethmoidalis, itu muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat suatu alur namanya hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris itu dia muara dari sinus maxillaris. Selanjutnya ada di bagian sini itu ada infundibulum. Infundibulum ethmoidalis. Infundibulum ethmoidalis atau infundibulum ethmoidale itu muara dari ada yang namanya eh, sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis yang anterior. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi di meatus nasi inferior, di meatus nasi inferior itu muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi tempat keluarnya air mata itu bisa sampai hidung tuh dari situ. Oke, ini tadi ada sinus paranasal, apa aja? Ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, sama sinus maxillaris. Oh, ini tadi ya gambarnya. Ada bula, yaitu pulmonaris, infundibulum. Lalu ada ini
tiga konkanya, habis itu ada meatus superior, media inferior, di sini ada rectus etmoidalis seperti itu. Baik, selanjutnya untuk vaskularisasi di bagian nasal itu ada untuk arterinya ada cabangan dari arteri karotis internal dan eksternal. Kalau arteri karotis internal itu etmoidalis anterior dan etmoidalis yang posterior. Kalau yang dari karotis eksternal itu ada arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior. Nah, eh, apa arteri-arteri kecil ini itu bergabung membentuk sebuah plexus untuk yang di bagian belakang namanya plexus utrak, lalu yang di bagian depan itu namanya plexus Kisselbach. Ini yang sering terjadi adanya apabila di sini locus Kisselbach. Ini sering terjadi ruptur pada plexus ini itu menyebabkan adanya mimisan biasanya. Seperti itu. Selanjutnya untuk vena-venanya sesuai nama arterinya tadi. Lalu untuk inervasinya terbagi menjadi beberapa macam. Pertama adalah untuk penciuman. Penciuman itu dari nervus olfactorius atau nervus satu. Selanjutnya untuk sensor umum itu terbagi menjadi dua. Pertama dari ophthalmicus atau trigeminus satu itu dari nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior. Anterior dan posterior. Selanjutnya untuk yang nervus maxillaris trigeminus 2 itu nervus nasopalatinus. Nervus nasopalatinus. Selanjutnya ada nervasi otonom untuk sekretomotorium. Itu dari nervus facialis, nervus 7 sama nervus maxillaris trigeminus 2 tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian faring. Untuk di faring sendiri itu secara umum terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, ini masing-masing setinggi skala topisnya itu kalau nasofaring itu setinggi vertebra cervical 1 sampai 3, lalu 1 sampai ya 1 sampai 2, sorry, 1 sampai 2, lalu orofaring itu 2 sampai 3, laringofaring itu 3 sampai 5. Nah, ada beberapa struktur penting di faring. Kita lihat di sini. Yang pertama di bagian nasofaring. Nasofaring itu ada tadi koana kayak apertura yang bagian belakangnya. Lalu ada optai. Optai di sini adalah pintu masuk ostium pharyngeus, tuba auditiva eustachian. Itu menyambungkan antara bagian nasofaring dan tuba auditiva eustachii di telinga di auris media. Jadi ini tersambung antara telinga dan hidung melalui optai ini. Selanjutnya di bagian optai ini juga ada torus tubarius dan torus levatorius. Selanjutnya ada tonsila palatina, tonsila faringea, sorry, tonsila faringea, dan di belakang sini ada yang namanya recessus pharyngeus. Di situ tempatnya ada tonsila tubaria, yang nanti bergabung beberapa tonsila itu bakal membentuk yang namanya anus valdear. Selanjutnya kita turun ke orofaring. Orofaring itu bagian oral ya di bagian mulut. Dia tadi setinggi VC 2 sampai 3. Itu ada isthmus falcium atau bukaan belakang dari mulut ini. Isthmus falcium, lalu ada arcus palatoglossus itu bentukan dari otot-otot di mulut. Ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, lalu ada eh, fossa tonsillaris. Fossa itu kan tempatnya ada tonsila. Tonsila apa? Tonsila palatina di sini. Ada fossa tonsillaris. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke laringofaring. Laringofaring tadi setinggi VC 3 sampai 5. Nah, di sini ada fossa piriformis. Fossa piriformis itu bagian tempat tertelannya benda tajam. Lalu ada adductus laringis. Adductus kan pintu masuk menuju ke laring. Oh ya, di sini ada namanya epiglotis. Epiglotis ini di sini ada valikula. Valikula itu tempat tertelannya benda yang tumpul. Kalau tadi piriformis yang tajam, valikula yang tumpul. Epiglotis ini juga berfungsi untuk menutup saluran pernapasan apabila ada makanan masuk seperti itu. Selanjutnya kita, oh ya, sebelumnya ke inervasi dan vaskularisasi dari
faring tadi. Untuk faring terbagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian atas itu ada arteri maxillaris, ada arteri facialis, ada arteri lingualis, sama arteri faringea ascendens. Lalu di bagian bawah itu dia dari arteri tiroidea inferior. Untuk venanya dia plexus vena pharyngealis. Untuk inervasinya terbagi menjadi dua, ada yang sensorik sama ada yang motorik. Yang sensorik itu dari glossofaring, nervus, lalu yang motorik itu dari nervus vagus atau nervus 10. Oke, mungkin lanjut ke laring. Jadi di laring ini ada beberapa struktur. Yang pertama ada yang namanya skeleton laringes atau tulang-tulang dan kartilago yang ada di laring. Yang pertama itu ada cartilago tiroidea, cartilago cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago corniculata, triticea, cartilago cuneiform, dan cartilago arytenoidea. Nah ini eh, adalah otot-otot, bukan otot, sorry, cartilago atau tulang-tulang rawan yang menyusun di bagian si laring ini. Lokasinya di mana? Itu yang terbesar itu yang jelas ada di cartilago tiroidea. Lalu ada cartilago cricoidea. Di sini ada osioid, sini ada epiglottis. Terus di belakang sini, nah di bagian belakang, ini ada arytenoidea. Lalu di ujungnya ada corniculata. Seperti itu. Untuk yang tadi Tiricea, cuneiform itu dia melayang kalau nggak salah. Dia disatukan oleh membrannya, dia melayang. Lalu ada apa lagi? Ada cartilago epiglottis ini. Ya. Lalu di laring itu ada yang namanya kavitas laringes atau ruang-ruang yang ada di kavitas laringes. Itu ada yang membatasi. Yang pertama ada yang namanya plica vestibuli. Plica vestibuli itu biasanya disebut juga eh, pita suara yang palsu. Plica vestibuli itu ruangannya dinamakan apa namanya? Di plika vestibuli ada rima plika vestibularis adalah rima vestibuli. Selanjutnya di bawahnya atau pita suara yang asli itu ada plika vokalis. Ada ruangannya namanya rima glottidis. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada ventriculus laringes. Ada rongga seperti itu. Inilah yang membentuk si pita suara tadi. Selanjutnya ada ruangan-ruangan utama. Yang pertama ruangan supraglottis. Ruangan supraglottis itu atau vestibulum laringis itu batasnya adalah dari aditus laringis ke plica vestibularis tadi. Jadi segini itu adalah ruang supraglottis. Terus ada ruang transglottis, berarti dia di antara plica vestibularis dan plica vokalis. Ini ada subglottis. Ruang subglottis itu di bawah plica vokalis sampai ke cartilago cricoidea seperti itu. Ini untuk gambaran pita suaranya. Jadi di sini ada conus lactis, conus elasticus, ini ada ligamentum vocale. Ini terbuka dan tertutup. Kalau misalnya dia bersuara, dia biasanya lebih tertutup agar udaranya memberikan getaran yang bisa menyebabkan timbulnya suara seperti itu. Terus lalu ada jaringan lunak. Di sini ada beberapa ligamen. Yang pertama ada membrana tiroidea itu di bagian sini membrana tiroidea. Terus ada membrana ada ligamentum hyoepigloticum. Dia menyambungkan antara hyoid dan epiglottis. Mungkin tidak terlihat di sini ya. Oh di sini pokoknya hyoid dan epiglottis tersambung ada ligamentum hyoepigloticum, lalu ada ligamentum cricotrakea. Cricotrakea berarti antara cartilago cricoid dan trakea di sini. Selanjutnya ada yang membrana intrinsik. Kalau tadi yang ekstrinsik, yang ini yang intrinsik. Berarti dia lebih di dalam. Ada ligamentum quadriangular, membrana quadriangular. Itu dia di bawah dari si epiglottisnya harusnya. Sini ada ligamentum quadriangular. Selanjutnya ada membrana quadriangular. Lalu selanjutnya ada membrana cricotiroidea dan conus elasticus. Cricotiroidea berarti antara cricoid dan tiroid. Oke, ini secara ini lebih terlihat di sini ada plica vestibularis, ada rima glottidis, rima vestibuli, di sini ada ventriculus laringis dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada muskuli laring. Nah, muskuli laring itu yang salah satu yang terpenting itu adalah yang untuk mengendurkan dan
mengendurkan dan menegangkan ligamentum vocalis karena dia berfungsi untuk fonasi atau keluarnya suara. Ada untuk yang mengendurkan itu ada musculus cricoarytenoid, cricoarytenoideus. Lalu yang untuk mengendurkan itu musculus thyroarytenoideus dan musculus vocalis gitu. Selanjutnya untuk inervasi dan vaskularisasi untuk arterinya di laring itu ada arteri laringeal superior, laringeal inferior dan arteri krikotiroidea, sorry, krikotiroidea. Selanjutnya untuk venanya dia vena laringeal superior dan inferior. Untuk inervasinya dia sebagian besar itu nervus vagus kecuali di bagian musculus cricoarytenoidea. Ini beda sendiri. Lalu di atas plika vokalis, di plika. Di atas plika vokalis ini cenderung diinervasi oleh musculus laryngeus yang spurious. Lalu yang di bawahnya itu musculus laryngeus yang eh, rekuren seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk laporan yang traktus respiratorius yang superior. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.